I think they went them in the right direction. This is my friend. We are professionals. Shitty artist. Drink it really fast, or it turns. Want to get me a drink, the State Fair butter? Okay. Now I know. I didn't know you had feelings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jennifer's Body. Film ini dirilis di tahun 2009. Sebuah film yang cukup menarik, yang menceritakan seorang gadis yang terkena kutukan. Di mana pada film ini diperankan oleh si seksi Megan Fox. Aktris yang cukup terkenal, membintangi beberapa film Hollywood. Bagaimana si seksi ini berakting? Mari kita dengarkan alur ceritanya. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film diawali dengan diperlihatkan karakter utama bernama Anita Neddy. Kita sebut saja Neddy. Dia dirawat di rumah sakit jiwa karena perilakunya yang tidak biasa dan sangat agresif. Suatu ketika, saat perawat meminta Neddy untuk makan, Neddy malah menyerangnya secara brutal. Sebagai hukuman, Neddy akhirnya dikurung di dalam sel isolasi. Di dalam ruangan itu, Neddy kembali mengenang masa lalunya sebelum masuk ke rumah sakit jiwa. Neddy dahulu tinggal di sebuah desa bernama Devil's Castles. Dinamai seperti itu karena desa ini memiliki air terjun yang mengalir menuju ke sebuah lubang, dan tidak ada yang tahu kemana air itu mengalir, bahkan para ilmuwan belum menemukan sebabnya secara pasti. I used to, but after the fall, maybe it's another dimension. Di film ini, Neddy memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Jennifer bisa dianggap sebagai gadis yang cantik dan populer di kampusnya. Sedangkan Neddy, kebalikan dari Jennifer. Walaupun Neddy memiliki seorang pacar, dia masih memprioritaskan keinginan Jennifer. Seperti misalnya, suatu malam, Neddy lebih memilih untuk menemani Jennifer untuk melihat penampilan band rock yang cukup terkenal, daripada pergi malam mingguan dengan pacarnya. Singkat cerita, setibanya di bar, Jennifer mulai tebar pesona dengan vokalis band yang bernama Nicholas. Saat Jennifer pergi mengambil minuman untuk Nicholas, Neddy mendengar percakapan antara Nicholas dengan temannya, yang mempertanyakan keperawanan Jennifer. Neddy yang tidak menyukai percakapan mereka, memberitahu Jennifer, dan menceritakan semuanya, tapi Jennifer malah mengabaikannya. Pertunjukan band pun dimulai. Di tengah penampilan, terjadi konsleting listrik, yang menyebabkan kebakaran. Semua orang panik, dan berusaha melarikan diri. Neddy dan Jennifer, berhasil keluar dari sana dengan selamat. Tapi Jennifer terlihat linglung, dan tiba-tiba, Nicholas menghampiri mereka, dan menawarkan minuman kepada Jennifer. Setelah itu, dia mengajak Jennifer untuk ikut dengan mereka. Neddy berusaha menghentikannya, tapi Jennifer seperti tidak mendengarkan, dan memasuki mobil van, dan duduk di antara teman-teman Nicholas. Neddy yang melihat itu, hanya bisa melihat Jennifer, dibawa pergi oleh mereka, dengan ekspresi cemas. I think they went them in the right direction. This is my friend. We are professionals. Shitty artist. Drink it really fast, or it turns. Want to get me a drink, the State Fair butter? Okay. Now I know. I didn't know you had feelings. You know what? I think stay home and sit on a bag of frozen. Jennifer, should we? We have to see. Going to happen. Setibanya di rumah, Neddy segera menelepon pacarnya, dan menceritakan semua kejadian di bar hari ini. Neddy khawatir, Jennifer akan disakiti oleh Nicholas dan teman-temannya. Saat sedang menelepon, terdengar bel rumahnya berbunyi. Neddy pergi keluar untuk memeriksa, tapi tidak ada siapa di sana. Neddy pun kembali masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Neddy terkejut kembali mendengar suara dari dapurnya, dan betapa terkejutnya Neddy ketika melihat Jennifer duduk dalam keadaan terluka, dengan bercak darah di wajahnya. Jennifer hanya tersenyum ke arahnya. Akan tetapi, Neddy sangat ketakutan melihat keadaan Jennifer.
Setelah itu, Jennifer mulai memakan daging mentah dari kulkas. Neddy berusaha menghentikannya, tapi Jennifer malah berteriak dengan suara yang sangat menyeramkan dan memuntahkan cairan hitam. Setelah menakuti Neddy, Jennifer pergi dari sana. Keesokan harinya, Neddy kembali memikirkan kejadian semalam. Dia sangat khawatir dengan keadaan Jennifer. Sedangkan Jennifer sendiri terlihat baik-baik saja. Sangat berbanding terbalik dengan keadaannya semalam. Suatu hari, saat guru mereka sedang mendoakan korban semalam, Jennifer malah mentertawakan gurunya. Banyak perubahan yang muncul pada diri Jennifer, dan itu membuat Neddy sangat bingung. Neddy menceritakan segala keanehan Jennifer di rumahnya tadi malam pada pacarnya. Dia menganggap Jennifer seperti dirasuki roh jahat. Akan tetapi, pacar Neddy tidak percaya. Kemudian film berpindah ke Jennifer. Jennifer menemui kapten tim baseball di kampusnya yang bernama Jones. John sangat bersedih atas kematian temannya karena kecelakaan semalam. Jennifer berusaha menghiburnya. Jennifer mengajak Jones ke hutan. Di sana, Jennifer mulai menggoda Jones dan binatang yang ada di hutan, mulai mengerubunginya. Adegan dewasa pun segera dimulai. Setelah terpesona melihat tubuh mulus Jennifer, Jones terbawa suasana. Di tengah adegan, wajah Jennifer berubah, dan sosok yang merasuki Jennifer mulai menyerang dan membunuh Jones. Di sisi lain, Profesor sempat mendengar teriakan Jones. Dia mencari sumber suara dan segera pergi ke hutan. Profesor menemukan Jones telah meninggal dengan isi perut yang telah dimakan oleh binatang yang ada di hutan. Sedangkan Jennifer, dia mandi dan berenang, membersihkan dirinya di danau. Di adegan ini, bisa kita lihat betapa mulusnya Megan Fox. Pada malam harinya, Jennifer menelepon Neddy. Neddy menceritakan kekhawatirannya pada Jennifer karena banyaknya kematian di kota mereka. Tapi Jennifer dengan santai menjawab, "Tenang, kita harus tetap melanjutkan hidup." Dan pada saat yang bersamaan, Jennifer membakar lidahnya dengan korek api, namun Jennifer seperti tidak merasakan apa-apa. Setelah itu, Jennifer memberitahu Neddy kalau dia adalah Tuhan. Setelah membunuh Jones, Jennifer kembali menjadi cantik dan seksi. 1 bulan pun telah berlalu. Grup band Nicholas semakin terkenal, dan orang-orang mulai bisa merupakan tragedi kebakaran malam itu. Suatu hari, Jennifer kembali terlihat pucat. Tiba-tiba, seorang murid pria bernama Collins mengajak Jennifer untuk pergi nonton ke bioskop, tapi Jennifer menolaknya dan mengajak Collins untuk nonton di rumahnya malam ini. Dengan mengikuti alamat yang diberikan Jennifer, Collins sampai di komplek perumahan yang masih setengah jadi. Collins akhirnya menemukan Jennifer. Hanya dengan bermodalkan cahaya lilin, Jennifer mulai menggoda Collins. Mereka pun mulai berbincang. Collins tampak ketakutan ketika melihat warna mata Jennifer tiba-tiba berubah. Di saat yang bersamaan, Jennifer mulai menyerang Collins dan memakan isi perutnya. Di sisi lain, seperti tak mau kalah, Neddy juga berkencan dengan pacarnya. Ketika sedang melakukan adegan adu kulit perut, Neddy seperti mendapatkan penglihatan tentang apa yang sedang terjadi pada Jennifer. Saat itu, Neddy menjadi ketakutan. Dan seketika, menghentikan adegan pengencrotannya, padahal sang pacar sudah tanggung berat. Tanpa memperdulikan betapa kentangnya sang pacar, ketika ditinggal pas lagi sange-sangenya, Neddy segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Jennifer yang berlumuran darah dan melompat ke depan mobil. Neddy yang ketakutan, segera menjatuhkan Jennifer dari mobilnya, dan segera pulang. Setibanya di rumah, Neddy dikejutkan dengan kehadiran Jennifer di kamarnya. Dengan penuh ketakutan, Neddy menyuruh Jennifer untuk keluar dari kamarnya, tapi Jennifer menolak, dan berkata, "Jangan takut, aku adalah sahabatmu, dan aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu." Neddy mulai mendengarkan cerita Jennifer. Setelah Jennifer masuk ke dalam mobil Nicholas, anggota bandnya membawa Jennifer ke air terjun di desanya. Ternyata, Nicholas dan teman-temannya merupakan anggota pemuja setan.
Mereka membawa Jennifer sebagai tumbal untuk dikorbankan. Sebelum memulai ritual, mereka bertanya, apakah dia masih perawan, dan Jennifer menjawab, iya. Setelah itu, Nicholas menusuk Jennifer berkali-kali, dan membuang pisaunya ke lubang misterius yang ada di air terjun. Tujuan Nicholas dan teman-temannya melakukan ini adalah demi popularitas mereka. Mereka berharap, dengan memberikan tumbal, grup band mereka bisa menjadi terkenal. Jennifer bercerita, setelah kejadian itu, dia terbangun dan merasa sangat lapar. Maka dari itu, dia pergi ke rumah Neddy dan memakan daging mentah di kulkasnya. Jennifer juga memberitahu Neddy, kalau dia mendapatkan kekuatan ekstra setelah memakan pria, dan itu juga bisa menghilangkan rasa laparnya. Setelah itu, dia melukai tangannya, dan ternyata, luka itu menutup dengan sendirinya. Karena terbawa suasana, dan hampir saja, terjadi adegan enak-enak antar mereka berdua. Neddy yang mengetahui itu, menjadi sangat ketakutan. Dia meminta Jennifer untuk pergi dari rumahnya. Mendengar permintaan Neddy, Jennifer pun pergi dari kamar Neddy. Ia melompat dari lantai 2 rumah Neddy, kemudian menghilang. My Evil Dead t-shirt. I heard you drop the F-bomb. Stay the night. Singkat cerita. Setelah menghadiri pemakaman Collins, Neddy mulai membaca buku yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Untuk mengetahui kebenaran dan mencari solusinya. Dari buku yang dibaca, Neddy mengetahui kalau Nicholas telah membuat kesalahan. Karena mereka menganggap Jennifer masih perawan. Akibatnya, mereka menjadi terkenal, tapi setan yang mereka puja, kini merasuki tubuh Jennifer. Neddy menceritakan semuanya kepada pacarnya. Dia berkata, hanya ada satu cara untuk mengeluarkan setan itu dari tubuh Jennifer. Yaitu, dengan menusuk Jennifer, tepat di jantungnya. Jika tidak, Jennifer akan selalu membunuh laki-laki, demi memenuhi nafsu iblis yang ada di dalam tubuhnya. Karena untuk menjaga dirinya tetap cantik, dan awet muda. Jennifer harus membunuh, dan memakan pria sebagai korbannya. Tapi sayangnya, pacar Neddy tidak percaya, dan meminta Neddy untuk mengunjungi psikiater. Suatu ketika, sekolahnya akan mengadakan pesta dansa. Neddy berfirasat, bahwa Jennifer akan mencari mangsa pada acara ini. Jadi, Neddy meminta pacarnya, untuk tidak pergi. Akan tetapi, pacar Neddy menolaknya, dan berkata, semua akan baik-baik saja. Acara hari pesta dansa pun tiba. Acara sudah dimulai, tapi pacar Neddy masih belum tiba. Di sisi lain, Jennifer juga tidak kelihatan di acara pesta. Pikiran buruk mulai menghantui Neddy, karena khawatir akan sesuatu. Dia memutuskan untuk ke rumah pacarnya, dan betapa kagetnya, ketika dia mengetahui kalau pacarnya sudah pergi dari 20 menit yang lalu. Ternyata, pacar Neddy bertemu dengan Jennifer, saat dia hendak ke rumah Neddy. Jennifer menghasutnya dan berkata, Neddy selingkuh dengan Collins. Seperti biasa, Jennifer menggoda dan membawanya ke tempat pemandian yang terbengkalai. Tapi sayangnya, pacar Neddy tidak mempan dengan godaan Jennifer. Karena dia sangat mencintai Neddy, dan tidak ingin mengecewakannya. Karena ditolak, Jennifer mulai mengamuk dan menyerang pacar Neddy. Di saat yang bersamaan, Neddy yang sedang mencari keberadaan pacarnya. Mendengar teriakannya, dari tempat pemandian. Dan betapa terkejutnya, ketika Neddy melihat Jennifer sedang menggerogoti leher kekasihnya. Melihat hal itu, Neddy melompat ke kolam, dan mencoba menyelamatkan pacarnya. Mereka berhasil mengalihkan perhatian Jennifer. Karena marah, akhirnya Jennifer akan membunuh mereka berdua. Jennifer melayang dengan kekuatan iblisnya. Terjadilah perdebatan antara dua sahabat itu. Saat Jennifer hendak membunuh mereka berdua, tanpa diduga-duga, pacar Neddy yang sekarat, menusuk perut Jennifer dengan tiang besi, hingga terluka parah. Jennifer kemudian segera pergi dari sana, tapi sayang, pacar Neddy yang sekarat, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Wow, nice friend. See? Or is it because you're just Socially relevant. I am shit? Bugging. No.
Neddy sangat marah dan sedih atas kematian kekasihnya. Kini, dia pergi untuk membalas dendam kepada Jennifer. Neddy nekat mendatangi rumah Jennifer. Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua, dan Jennifer sempat menggigit leher Neddy. Perkelahian masih berlanjut, dan Neddy memberi tanda silang di perut Jennifer. Setelah itu, dia akhirnya berhasil menusuk jantung Jennifer dengan pisau yang dibawanya. Kemudian, aura Jennifer kembali seperti sebelumnya, tapi kini dia sudah meninggal. Ibu Jennifer mendengar pertengkaran dari kamar anaknya. Dan betapa terkejutnya ibu Jennifer ketika melihat anaknya sudah dibunuh oleh Neddy. Sekarang film kembali ke adegan pertama, di mana Neddy sedang dikurung di dalam sel isolasi rumah sakit jiwa. Setelah malam itu, Neddy mulai berubah karena gigitan dari Jennifer. Gigitan itu menyebabkan setengah kekuatan iblis mengalir di dalam dirinya. Dan kini, Neddy memiliki kekuatan supranatural. Dengan kekuatan setan itu, Neddy berhasil melarikan diri dari penjara rumah sakit jiwa. Neddy menuju ke air terjun, tanpa sengaja, dia menemukan pisau yang digunakan Nicholas untuk membunuh Jennifer. Ia mengambil pisau itu, kemudian dia pergi ke tempat di mana band Nicholas sedang melakukan tur. Adegan film kemudian berpindah. Kini, memperlihatkan anggota band Nicholas yang sedang menikmati popularitas mereka. Kemudian seseorang memasuki kamar hotel mereka, dan membunuh semua anggota band dengan brutal. Namun, tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Di akhir film kita melihat, melalui rekaman CCTV, tidak ada yang datang ke kamar mereka, kecuali Neddy. Yang artinya, Neddy lah yang telah membunuh semua anggota band itu. Karena merekalah akar dari masalah pada Jennifer, dan menyebabkan kematian kekasihnya. Dan, film pun berakhir. Oke kawan-kawan, setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi. Karena di situ, ada juga loh, alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan, sampai jumpa di film berikutnya.